Manggilnya ayah, tapi diajak tetangga suruh panggil papi. Manggilnya ibu, diajak lagi suruh panggil mami. Nggak ada loh cita-cita yang terlalu tinggi. Yang ada itu kitanya yang nggak percaya diri. Mbak Yu, piye? Sehat ge? Ikutin videoku unboxing 3 paket beli pakai uang gajiku dari TikTok. Seperti yang aku bilang di video yang sebelumnya aku upload, bahwa ketika proses lapan itu ya ngambeng gitu kan, tiba-tiba ada kangkurir nganterin 3 paket sekaligus. Nah, aku unboxing di sini, posisi anakku itu tidur ya seperti biasa. Ini di sore hari. Nah, mumpung anakku tidur, ya udah aku pakai aja kesempatan buat filming untuk unboxing 3 paket ini. Yang jelas, alhamdulillah 3 paket ini adalah barang-barang yang sangat aku perlukan, baik untuk anakku ataupun diriku sendiri. Kalau untuk diriku itu kepentingan konten ya. Nah, untuk paket pertama ini adalah baby kit lengkap. Ada sisirnya, ada gunting kukunya, ada termometernya, gunting, kemudian untuk ngasih obat, terus untuk ngebersihin telinga, ngebersihin hidung. Pokoknya aku ambil yang paket lengkap. Yang paling penting itu termometer ini, karena aku butuh banget, sebentar lagi anakku tuh imunisasi, aku butuh termo buat cek suhunya anakku. Terus bilalah Mbak Yu, anakku kebangun minta nen. Jangan fokus sama bawah ranjang tidurku ya, itu semua adalah kado pemberian dari orang-orang yang lihat anakku lahir. Nah, seperti inilah resikonya, kita lagi mengasihi tapi kita emak-emak juga pengen berkreasi, pengen tetap konten di YouTube ya. Yang terjadi maka terjadilah. Seperti inilah penampakan baby kit yang lengkap. Ada ini untuk alat penggosok giginya, sisir untuk rambut yang belum tumbuh rambutnya, ada sisir untuk rambut, ada termo, ada untuk alat minum obat, ada untuk ngikir, ada untuk bersihin telinga, gunting untuk ambil upil juga. Pokoknya baby kit lengkap ini untuk anakku. Paket yang kedua ini juga masih untuk anakku ya. Jadi memang aku tuh punya keinginan, walaupun Mas Bojo itu bekerja, tapi aku juga pengen ngebeliin barang-barang buat anakku tuh pakai uangku sendiri gitu loh. Biasanya emang aku ambil dari uangnya Mas Bojo ya, walaupun uangnya suami tuh uang istri, tapi ya tetap aja aku tetap pengen punya uang sendiri gitu, karena feel-nya beda, rasanya beda. Makanya aku jadi konten kreator di TikTok, jadi konten kreator di YouTube juga. Kalau YouTube-nya belum gajian, maka tolong dibantu ya biar bisa gajian gitu. Nah, untuk di TikTok alhamdulillah sudah ada gajinya. Itu tadi aku beliin buat anakku, dan sekarang aku beliin ini untuk keperluan konten aku. Untuk yang tadi hadiah untuk anakku, nanti akan aku videokan proses untuk ngerakitnya ya. Jadi ikutin terus videonya. Di sini aku juga mau bilang ke teman-teman semuanya, Mbak Yuku yang nontonin videoku, bahwa menjadi konten kreator itu ya sulit-sulit gampang gitu kan, gampang-gampang susah. Kalau misalkan kita mengerjakannya dengan bahagia, insya Allah kita nggak akan tertekan. Tapi kalau misalkan kita itu tujuannya untuk uang dan uang selalu, ya kita akan tertekan dengan keinginan kita sendiri gitu. Walaupun kita ngonten itu pasti juga tujuannya untuk mencari uang ya, mencari penghasilan, tapi mari kita jangan jadikan itu sebagai fokus utama kita biar kita nggak tertekan. Untuk paket yang ketiga ini aku beli buat keperluanku ngonten ya. Aku udah punya ring light, udah punya stand holder, tapi aku merasa kurang tinggi gitu. Jadi aku pesen yang tingginya itu bisa sampai 2 meter, terus holdernya itu juga kuat banget, kokoh gitu kan. Tiangnya itu juga kokoh. Nih gambarnya seperti ini. Ring lightnya 26 cm, sama seperti ring lightku yang sebelumnya juga 26, cuma tiangnya itu nggak setinggi ini. Nah, kalau ini tingginya bisa sampai 2 meter gitu. Kalau aku mau nge-record dari kejauhan tuh aku nggak susah-susah lagi sekarang, alhamdulillah. Dan emang harganya tuh murah banget. Untuk pencahayaannya pun bisa diatur menjadi 3 macam warna. Pokoknya best deh, aku nggak nyesel. Dan inilah proses perakitan mainan untuk anakku. Namanya adalah Play Gym Mate. Harganya murah banget, 100.000 kembali 100 rupiah, 99.900 rupiah harganya. Dan ini tuh adalah kado pertamaku untuk anakku, pakai uangku sendiri, karena sebelum-sebelumnya mohon maaf belinya tuh pakai uang yang dikasih sama ayahnya. Ini aku beli pakai uang hasil kerjaku sendiri, walaupun gak seberapa, tapi aku tuh bangga banget. Semoga anakku nanti kalau dewasa nonton video ini dia bangga gitu ya sama aku. Ada yang udah tahu alat permainan ini? Iki ngono Mbak Yu, alat permainan yang dirancang khusus untuk
menstimulasi sensorik, motorik, dan kognitif bayi mulai usia 0 bulan sampai 1 tahun. Ada 5 rattle-nya yang juga bisa digunakan ketika anak kita itu mulai proses menggigit benda, memasukkan tangannya ke mulut, seperti itu. Lengkap dengan matrasnya juga yang bisa digunakan anak kita tiduran ketika pakai permainan ini. Terus untuk pianonya itu juga sudah terisi dengan 40 lebih musik anak-anak yang bisa digonta-ganti ketika ditekan atau ditendang tombolnya. Terus untuk baterainya di sini ada 3 lubang. Aku pakai baterai ABC. Cukup mudah banget untuk ngerakitnya, tapi karena memang ada Mas Bojo, jadi ya udah aku minta bantuan aja gitu ceritanya. Nih seperti ini, kalau udah tertata rapi tinggal ditutup aja, kemudian dikembalikan lagi rekatan murnya itu pakai obeng biar nggak lepas-lepas. Ini juga bisa jadi solusi buat teman-teman, kali aja mau kasih kado lahiran untuk temannya gitu kan. Udah nggak zaman sekarang kasih beda, kasih yang seperti ini aja biar bisa mendidik anak mulai dari 0 bulan, lebih bermanfaat. Inilah percobaan pertamaku mengenalkan permainan ini kepada Saka anakku. Ya otomatis belum bisa menendang, jadi masih tak pakai tanganku buat gerakin kakinya. Nah, kedenger ya, seperti itu tadi contohnya kalau udah ditekan atau ditendang tombol pianonya. Ini Mbak Yu tampak dari atas, bagus kan? Dan sangat bermanfaat tentunya buat ngedidik anak dari usia 0 bulan. Piye Yu, tertarik gak buat beli? Karena ini bongkar pasang, maka bisa dimodifikasi. Seperti yang tak lakuin ini, tak selipin di stroller, atau mungkin juga bisa diletakkan di tempat bermain anak kita yang lain. Yang intinya, dimanapun dan kapanpun, kita harus terus menstimulasi panca indera anak kita, walaupun masih usia 0 bulan. Gak ada istilah belum saatnya belajar. Zaman sekarang udah beda peradaban. Bahkan stimulasi anak sejak usia 0 bulan aja itu udah bisa dibilang terlambat. Karena sebenarnya pendidikan buat anak itu udah dimulai sejak dia masih di dalam kandungan. Saat sedang hamil, jauh lebih baik kalau misalkan janinnya itu diajak ngobrol, dibacakan cerita, didengarkan tilawah Quran, seperti itu. Jadi pendidikan itu sudah dimulai sejak di dalam kandungan sebenarnya. Adakah di antara Mbak Yuku yang dengerin vlogku ini lakuin hal itu tadi saat hamil? Jika pun enggak ya enggak masalah, kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Maka yuk stimulasi anak kita sejak usia 0 bulan. Bisa pakai permainan ini, bisa pakai permainan yang lain. Terima kasih yang udah nonton dan dengerin vlogku sampai akhir. Sampai jumpa di ceritaku videoku selanjutnya. Dah.